Halo Sobat Arsip dan Sobat Literasi dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami, tim penelusuran arsip dan konten lokal Ponorogo dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo. Kali ini kita berkunjung ke Desa Gegeran, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Ada apakah di sini? Yuk kita telusuri bersama. Setelah memohon izin dari pihak Desa Gegeran, kita langsung menuju lokasi penelusuran, yaitu Urung-Urung Mangge. Keberadaan Urung-Urung Mangge ini berkaitan erat dengan cerita cinta tak terbalaskan dari seorang pria yang bernama Joko Dongos. Cerita ini juga dikaitkan dengan sejarah asal-usul Desa Gegeran. Menurut sumber yang kami wawancarai, cerita Urung-Urung Mangge ini berawal dari terjadinya kekeringan panjang di Widodaren, sebuah desa yang dipimpin oleh Ki Joko Dolok. Bersamaan dengan itu, putri Ki Joko Dolok yang bernama Srigati mengalami musibah sakit gatal yang tak kunjung sembuh, sehingga dia sangat menderita. Untuk mengatasi hal itu, Ki Joko Dolok bersemedi di sebuah bukit, dan dia pun menerima wangsit atau petunjuk bahwa kekeringan di wilayahnya akan berakhir dan putrinya akan sembuh dari sakitnya bila air sungai Galok bisa mengalir sampai Widodaren. Setelah itu, Ki Joko Dolok mengadakan sayembara. Barang siapa dapat mengalirkan air dari sungai Galok ke Widodaren dalam waktu 1 malam, maka jika pria akan dijadikan menantu, dan jika dia wanita, maka akan dijadikan anak. Mendengar hal itu, Ki Joko Dongos yang sakti namun kurang rupawan tertarik mengikuti sayembara itu. Mengetahui Joko Dongos mengikuti sayembara itu, Srigati, putri dari Ki Joko Dolok, lemas karena dia menolak untuk dinikahi oleh Joko Dongos. Hingga waktu yang ditetapkan pun tiba. Dengan dibantu kedua abdi kinasihnya, Ki Joko Dongos mulai menggali tanah untuk membuat terowongan saluran sungai Galok ke Mangge. Namun, belum selesai terowongan itu dibuat, ayam jantan terdengar berkokok. Namun Ki Joko Dongos pantang menyerah hingga dia mampu menyelesaikan pekerjaannya, atau istilah Jawanya, jebol. Sehingga terbentuklah terowongan dan tempat tembusnya terowongan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Jebolan. Melihat Ki Joko Dongos mampu menyelesaikan tugasnya, Ki Joko Dolok dan keluarganya berusaha lari dengan aji-aji Panglimunan. Sementara itu, Ki Joko Dongos kebingungan mencari keberadaan keluarga Ki Joko Dolok untuk menagih janjinya. Terowongan tersebut sekarang dikenal dengan nama Terowongan Mangge dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan Urung-Urung Mangge. Beginilah kondisi Urung-Urung Mangge saat ini. Urung-urung ini memiliki kedalaman kurang lebih 150 cm dan panjang 800 meter.
dibuat bukan dari mesin, ngoten nggih. Itu kita bisa memahami, bisa apa? Sebab nggak mungkin waktu dulu itu ada mesin kan, nggak mungkin ya. Jadi itu pakai tangan. Itu pakai tangan. Bekasnya ada itu kan dari sini kan apa? Ini kan kepala. Iya. Sama pahami kan itu kan kepala. Terus yang apa? Untuk jalan itu kan pakai tangan, itu semua ada satu badan penuh, ada persis kayak garutan tangan Pak. Iya, ada. Itu seperti itu. Kan terus ini kalau waktu penghujan itu memang kurang dipakai kan gitu. Tapi kalau musim kekeringan semua juga ikut ke sini kan ngoten ya. Jadi desa-desa yang lain tidak kering Pak. Tidak pernah kering, dalam sejarah tidak pernah kering. Urung-urung ini dulunya ada kaitan sejarahnya dengan berdirinya Desa Ngegelan ya. Ini namanya urung-urung mangge. Dulu kala tahunnya kita juga nggak deteksi untuk tahunnya. Dulu itu di wilayah sana ada apa? Kademangan apa Mbak namanya? Ya, Kerajaan kecil. secara kecil ya, itu namanya itu Daren ya, itu Daren, terus dipimpin oleh seorang teman bernama Ki Joko Dolok. Beliau punya 2 orang putri ya, namanya Sri Bati sama Kanti ya. Pada suatu ketika salah satu putrinya itu ada sakit kalau semacam gatal gitu ya, terus di apa, berobat kemana-mana itu nggak sembuh. Akhirnya beliaunya di Joko Dolok itu selain bersemedi lah mencari wangsit di satu tempat yang puntukan gunung kecil gitu Mbak ya, gunung kecil di daerah, kalau sekarang ikut Desa Sidoarjo. Itu beliau di sana bersemedi beberapa malam, terus di situ beliau mendapatkan wangsit bahwasanya penyakitnya putrinya itu bisa sembuh jika dimandikan air dari Sungai Galok, tapi tidak diangkat memakai alat, harus mengalir ke wilayah Midodaren itu tadi, juga sekaligus untuk pengairan karena dilanda kekeringan. Setelah menelusuri lokasi urung-urung mangge, saatnya kita lanjutkan penelusuran ke Gunung Mangge. Gunung Mangge adalah bukit yang digunakan oleh Ki Joko Dolok untuk bersemedi dan kemudian mendapatkan wangsit yang dalam bahasa Jawa disebut Manggeh Wangsit. Maka gunung tersebut kemudian diberi nama dengan Gunung Mangge. Di lereng Gunung Mangge saat ini terdapat playground dan arena berkegiatan masyarakat.
Seperti saat ini, sedang ada kegiatan dari siswa-siswi sekolah dasar. Sebelum kita menelusur ke Puncak Mangge, kita sempatkan dulu bermain dan membaca buku bersama dulu ya. Saatnya kita naik ke Puncak Mangge. Untuk naik ke Puncak Mangge, gunakan sepatu yang memadai ya sobat, karena treknya agak licin. Sampailah kita di Puncak Mangge. Sungguh indah pemandangannya. Terdapat gardu pandang, kursi-kursi, dan ayunan untuk duduk-duduk santai sambil meresapi kisah cinta tak terbalaskan dari Ki Joko Dongos. Terima kasih telah membersamai penelusuran kali ini. Sampai jumpa lagi sobat. Salam literasi, salam arsip, dan salam lestari. Sampai jumpa.